Jadi kalian mungkin pernah lihat lensa analog jadul seperti ini, terus kalian mungkin bertanya-tanya, gimana sih feeling menggunakan lensa seperti ini? Apakah hasil gambarnya setara dengan lensa-lensa modern saat ini? Dan pertanyaan terpenting adalah, apakah lensa analog jadul seperti ini worth it buat kalian miliki? Dan jawaban singkatnya adalah ya. Jadi kalau kalian lihat lensa-lensa jadul seperti ini berkeliaran di marketplace atau di tempat lain, silahkan langsung aja dibeli karena lensa-lensa seperti itu sangat worth it buat kalian. Jadi sekian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Iya. Kenyataannya, meskipun lensa-lensa jadul seperti ini itu memiliki kelebihan yang mungkin nggak dimiliki oleh lensa-lensa modern saat ini, seperti build quality-nya yang bagus, terus juga optiknya yang memiliki ciri khas tersendiri, dan yang nggak kalah penting adalah retro feeling yang dimiliki oleh lensa-lensa ini yang membuat kalian lebih enjoy saat memakainya. Ada beberapa hal atau ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi deal breaker buat kalian, dan kita langsung aja mulai dari alasan yang pertama, yaitu faktor ketersediaan. Sesuai dengan namanya, karena ini adalah lensa analog ya, jadi ini adalah lensa yang diproduksi untuk kamera analog atau kamera film, yang artinya kalian kok saat ini pengen punya lensa-lensa seperti ini, ya kalian mau nggak mau membelinya secara bekas atau dalam kondisi bekas. Problemnya karena kalian itu belinya adalah barang bekas, ya jadinya nggak ada standar yang pasti atau nggak ada standar yang menentukan gimana kondisi-kondisi lensa ini saat kalian miliki. Jadi akan sangat wajar ketika kalian membeli salah satu lensa analog seperti ini, terus kalian menemukan berbagai jenis bekas pakai ya. Jadi bekas pakai itu bisa mulai dari sekedar lecet atau paint loss, terus kalau kalian baru apes kalian dapat barang yang mungkin ngefog atau jamur, atau mungkin coatingnya ngelupas, atau dalam beberapa kasus mungkin sampai ada yang peyok atau terbentur atau yang lain sebagainya. Itu adalah hal yang akan kalian temukan ketika kalian hunting lensa-lensa analog jadul seperti ini. Yes, kalian bisa aja menemukan NOS atau new old stock ya, jadi itu lensa-lensa yang memang dirawat, dijaga, dikoleksi gitu. Jadi lensa jadul tapi fisiknya masih seperti baru gitu ya, itu bisa aja kalian nyari lensa-lensa yang seperti itu. Tapi biasanya kalau ada lensa yang seperti ini harganya udah nggak masuk akal, jadi ya balik lagi, jadi nggak worth it buat kalian miliki juga. Dan ini juga sekaligus menjadi alasan yang kedua, yaitu alasan compatibility. Meskipun sekarang kalian bisa dengan mudah mengadapterkan lensa-lensa jadul seperti ini ke sistem kamera modern ya, terutama kalau kalian pakai mounting yang mainstream seperti di sini kita punya FD ya, Canon FD, atau ini adalah M42 ya. Kalau kalian pakai lensa-lensa yang punya sistem mainstream kayak gini, itu biasanya kalian bisa dengan mudah menemukan adapter yang sesuai ke kamera kalian, entah itu Fujifilm atau Sony atau yang lain sebagainya. Tapi kalau kalian beli lensa yang adapternya itu enggak terlalu mainstream, misalkan kalian beli Minolta MD atau Nikon S atau Konica AR gitu ya good luck cari adapternya, karena kemungkinan besar kalian nggak akan bisa menemukan adapter yang sesuai. Dan permasalahannya juga, meskipun mungkin nih katakanlah kalian bisa menemukan adapter yang sesuai gitu ya, masalah kalian belum tentu selesai sampai di situ. Ada beberapa adapter yang bisa jadi itu cuma bisa mengadapterkan dari lensa ke kamera kalian, tapi mereka nggak support hal-hal yang lain, misalkan lensa Minolta MD ke Fujifilm FX gitu ya, tapi ternyata ada fitur seperti zone focusingnya nggak jalan, nggak akurat lagi, atau nggak bisa menggunakan lensa kalian untuk infinity focus gitu. Nah, itu bisa juga terjadi ketika kalian mengadapterkan lensa-lensa dengan mounting yang kurang mainstream gitu ke sistem kamera yang modern. Dan alasan yang ketiga, alasan yang terakhir, itu adalah performa atau hasil gambar yang bisa jadi kurang perfect. Lensa-lensa analog jadul seperti ini
itu tidak didesain untuk kamera-kamera modern ya, tidak didesain untuk sensor-sensor kamera modern. Yang terjadi adalah kalian bisa jadi akan menemukan banyak ketidaksempurnaan dalam hal picture quality. Jadi kalian mungkin bisa mendapatkan soft focus, atau dia bisa dreamy blurry gitu. Bisa juga dia chromatic aberration-nya nggak terkontrol, sangat kuat. Bisa jadi juga dia memiliki vignetting atau hal-hal yang lainnya yang mungkin nggak akan kalian temukan ketika kalian pakai lensa-lensa modern saat ini. Jadi kalau kalian lihat semua lensa yang ada di sini, ya semua lensa yang ada di sini itu juga memiliki problem-problem yang aku sebutkan tadi. Ada yang parah, ada yang parah banget. In fact, aku akan berpendapat bahwa ya memang ketidaksempurnaan tadi itu adalah nilai jual tersendiri dari lensa-lensa analog yang seperti ini. Contoh misalkan kayak flaring, atau kayak swirly bokeh, atau kayak bubble bokeh, atau dreamy focus seperti yang kita bahas di awal video tadi. Itu semua sebenarnya adalah byproduct dari ketidaksempurnaan lensa. Tapi malah hal-hal inilah yang kadang dicari oleh para fotografer. Jadi, bagaimanakah pengalamanku pakai lensa analog ke kamera digital? Well, I like it. Meskipun memang kadang lensa-lensa ini itu kesusahan atau struggle dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu, terutama kondisi-kondisi yang challenging ya, seperti kena backlight gitu ya, itu pasti gambarnya pasti wash out. Terus juga kalau kita pakai di bukaan paling gede gitu, misalkan ini lensa 50mm f1.4, kalau kita pakai di f1.4-nya itu gambarnya akan jadi soft focus ya, jadi nggak bener-bener yang tajam gitu. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, hal ini memang sengaja aku ingin untuk ada di gambarku gitu. Aku memang pakai lensa ini sengaja untuk mencari efek-efek yang seperti itu gitu. In the end of the day, ini semua adalah pilihan yang harus kalian bikin. Apakah kalian fotografer yang mengutamakan sebuah kesempurnaan dalam hal teknis ya, misalkan kalian adalah fotografer makanan gitu, fotografer produk, atau fotografer makro gitu, yang memang kalian harus mendapatkan gambar yang super detail, atau kalian pengen memotret sebuah event gitu yang ada cahaya bocor dari mana-mana gitu ya, mungkin lensa-lensa jadul ini bukan pilihan terbaik buat kalian. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk memotret pakai lensa analog? Silahkan komen di kolom di bawah. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Silahkan lihat video kita yang lainnya. Kita sudah siapkan playlist. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.